Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 akan membahas tentang dakwah Rasulullah. Bagaimana cara dakwah Rasulullah itu yang dilakukan Rasulullah untuk menarik para umatnya dan tidak membuat umatnya juga membosankan. Yang pertama adalah tentang tema kita mempermudah dan tidak mempersulit. Agama kita itu terkenal oleh ajarannya yang selalu terbuka, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, yaitu adalah pertengahan gitu sebenarnya. Di dalam sebuah ayatullah, kalam Allah pernah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan di dalam ayat lain juga dikatakan innal ma'al usri yusra fa innal ma'al usri yusra. Di situ sudah jelas bahwa agama Islam itu agama yang mudah, dan agama Islam itu tidak pernah memaksakan untuk masuk dalam agamanya, gitu kan. Jadi siapapun boleh untuk masuk dan siapapun boleh juga untuk keluar dari agama Islam, gitu kan. Islam adalah agama yang mudah, berasal dari Zat yang Maha Murah, gitu. Dan penuh kasih dalam menjalankan segala beban syariat. Manusia diberikan banyak kemudahan oleh Allah ketika kesulitan dalam menjalankannya. Tetapi kadang kita sebagai manusia lah yang tidak bersyukur, dan kadang kita sebagai manusia yang lupa akan segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Justru malah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu kita sendiri yang tertutup oleh sifat kita yang kadang sombong, sifat kita yang kadang diri kita itu merasa mampu dan merasa bisa. Padahal pada hakikatnya semua itu Allah yang memberikan. Saya mengutip sebuah hadis. Rasulullah SAW telah berpesan kepada Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala mengutus keduanya ke Yaman. Hadisnya seperti ini: yassirra wala tu'assira wa basyira wala tunaffira wa tatawwa'a wala takhtalifa. Rawahu Bukhari wal Muslim. Mudahkanlah, janganlah mempersulit dan membuat manusia lari dari kebenaran, dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas, jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Dalam berdakwah, beliau begitu hanif dan penuh kelembutan, mengajari para sahabat untuk bersikap demikian juga. Saya mengutip hadis lagi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Innad dina yusru wa la yushadda dina haddu ila ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasna'inu bil qadwah wa ruhada wa syai'im minal duljah. Rawahu Bukhari. Yang artinya, sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan, dan dalam beramal hendaklah pertengahan, gitu kan. Yang artinya seperti itulah singkatnya gitu ya. Lalu untuk selanjutnya, banyak kemudahan dan keringanan yang Allah berikan ketika seseorang menjalankan ibadah. Sampai-sampai Allah sangat senang ketika kita mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah. Allah itu sangat meridhoi kita gitu, keringanan. Namun ketika kita tidak mengambil sebuah kemudahan itu, sama halnya kita itu menyanyiakan akan nikmat Allah, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu.
Rawahu Ahmad Ibnu Uzaimah, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanannya diambil sebagaimana dia membenci kemaksiatannya didatangi atau dikerjakan. Jadi Allah itu dalam sebuah hadis ini juga membenci orang-orang yang berperilaku tercela ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Memang kalau dikatakan semua itu Allah yang mentakdirkan, segala sesuatu itu terjadi karena Allah mentakdirkan. Tetapi ketika kemaksiatan terjadi, sebenarnya bukan Allah yang mentakdirkan kemaksiatan itu terjadi, tetapi kita sebagai manusia diberikan kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, memilih antara taat dan antara maksiat. Jadi ketika kita itu melakukan kemaksiatan, bukanlah segala sesuatu itu bukan Allah gitu loh. Memang segala sesuatu itu Allah yang mentakdirkan. Tetapi ketika kita itu berbuat maksiat, sebenarnya kita sendiri yang salah. Gini ya. Saya mengutip dari ceramahnya Habib Taufik Pasuruan, Asrikaf Pasuruan. Beliau berkata bahwa seseorang itu diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, dan diberikan sebuah akal pikiran oleh Allah. Untuk apa? Untuk mereka itu bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, gitu kan. Jadinya Allah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia. Namun manusialah yang harus bertanggung jawab kepada Allah. Seperti itu intinya. Nabi Muhammad adalah sosok yang pandai, mampu memanusiakan manusia. Jadi mampu menghargai manusia. Dakwah yang tidak membosankan yang kedua. Seperti apa? Banyak cara yang dilakukan menarik perhatian setiap orang. Kadang kita tanya jawab, adanya dialektika, ataupun ya tanya jawab itu diskusi, agar tidak monoton pada saat kita itu melakukan sebuah pengajian ataupun ceramah seperti itu. Kebanyakan ceramah kan hanya monoton, jadinya kita menjadi pendengar, sedangkan yang berdakwah itu yang berbicara. Jadinya mengantuk gitu. Saya mengutip sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka tu'aibuni. Nah, qala na'am ghaira ibn. Inni la aqulu illa haqqa. Illa haqqa. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kami. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betul, akan tetapi saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar. Jadi Rasulullah itu juga pernah bercanda. Bukan hanya kita saja yang bercanda, tetapi Rasulullah pun pernah bercanda. Gitu kan. Selain untuk membuat suasana tetap nyaman serta amat tidak menjadi bosan dan jenuh, maka Rasulullah juga berdakwah ataupun menyampaikan nasihat pada hari-hari tertentu. Jadi cara atau metode Rasulullah dalam berdakwah itu adalah menyampaikan sesuatu pada hari-hari tertentu, tidak pada setiap hari, gitu kan.